Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Ibu Najmi dalam pembelajaran matematika wajib pada semester genap. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari dan kita kupas tuntas adalah mengenai fungsi dan grafik fungsi. Nah, tentunya kalian tidak familiar dengan materi ini karena pada materi ini pernah mungkin kalian pelajari, sudah ada dasarnya pada jenjang SMP atau MTS ya. Nah, oke, sebelum masuk ke materi, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya ada di bawah. Pernahkah kalian memperhatikan orang dalam membuat jus buah atau memblender buah, entah itu buah mangga, alpukat, atau apel, dan sebagainya. Nah, baik, kita ambil contoh misalkan buah mangga. Nah, dalam memblender buah berarti hal yang harus kita siapkan apa aja dulu? Ada buahnya berarti, ada buah, ada gula, kemudian ada air secukupnya ya. Nah, bagaimana cara memblender? Berarti kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi ke dalam blender. Nah, kita masukkan, kemudian kita blender. Kita klik apa namanya tuh? Kita jalankan blendernya, kemudian setelah itu kita tunggu beberapa menit, kemudian akan menghasilkan sebuah jus. Nah, sebuah jus mangga kita misalkan tadi. Nah, cara kerja blender ini merupakan cara kerja dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi fungsi. Jadi cara kerjanya itu sama dengan cara kerja fungsi, cara kerja blender, yaitu ada input, memasukkan bahan-bahan, kemudian prosesnya adalah memblender, dan yang terakhir ada hasilnya adalah jus buah. Nah, jadi fungsi itu cara kerjanya sama dengan cara memblender sebuah buah. Nah, simpel kan? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dalam matematika ilustrasinya. Jadi, misalkan ada X sama dengan 2, itu kita sebut dengan input. Misalkan ini inputnya adalah tadi buah, air, dan gula. Nah, kemudian prosesnya itu kita masukkan inputnya ke dalam rumus matematikanya, yaitu 3X tambah 1. Nah, ini kita masukkan X-nya sama dengan 2. Nah, ini kita misalkan sebagai proses memblender. Ini namanya rumus fungsi ya, ini rumus fungsi. Rumus fungsi ini kita misalkan dengan proses. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah output atau hasilnya adalah tadi kan kalau memblender buah akan menghasilkan sebuah jus buah. Nah, sedangkan dalam matematika itu akan menghasilkan hasilnya. Kita masukkan tadi X-nya dengan 2, berarti 3 kali 2, 6 tambah 1 adalah 7. Nah, sesimpel itu kan matematika ya. Ini adalah materi tentang fungsi ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih ingatkah kalian apa itu fungsi dalam matematika? Ayo, siapa yang ingat? Oke, kalau yang masih lupa, kita lanjutkan. Nah, jadi fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan yang akan memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Nah, jadi tadi kan sama dengan cara kerja fungsi, ada input, proses, dan hasil. Nah, sama. Nah, di sini ini A nih, maksudnya A itu adalah himpunan A, itu adalah input. F itu adalah rumus fungsi, nanti ada di contoh ini adalah proses, dan B itu adalah hasilnya. Nah, jadi kita kembali lagi ke pengertian fungsi. Jadi, apa sih Bu inti dari definisi fungsi? Nah, jadi suatu relasi ini artinya hubungan dari himpunan A ke himpunan B dapat dikatakan sebuah fungsi jika memenuhi dua syarat di bawah ini. Yang pertama ya, setiap anggota himpunan A itu
harus mempunyai pasangan. Nah, jadi cara mengingat supaya gampang itu adalah tidak jomblo. Jadi himpunan A ini tidak boleh jomblo ya. Jadi dia harus punya pasangan. Nah, ini ada punya pasangan. Ini punya pasangan. Nah, kemudian syarat pertama harus terpenuhi dan syarat kedua pun harus terpenuhi. Yang kedua, setiap anggota himpunan A berarti hanya dipasangkan tepat satu ya, ini yang harus kalian ingat, harus tepat satu di anggota himpunan B. Jadi A itu tidak boleh selingkuh, A itu tidak boleh punya dua pasangan. Nah, itu intinya ya. Coba lihat ini. Nah, himpunan A itu ada A kecil, B kecil, dan C kecil anggotanya. Jadi A kecil berpasangan dengan satu, B kecil berpasangan dengan satu, C kecil berpasangan dengan tiga. Nah, artinya ini kan punya pasangan masing-masing dan syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, pasangan A harus satu aja berpasangan dengan pasangan B. A dengan satu, B dengan satu. Ini kan satu aja A-nya. Dan C dengan tiga. Nah, dia tepat punya satu pasangan ke himpunan B. Nah, kenapa yang diagram panah yang ini bukan sebuah fungsi? Katanya dia selingkuh. Di mana selingkuhnya? Nah, ayo. Nah, di yang A. Kenapa yang A? Karena A ini mempunyai dua pasangan di himpunan B, yaitu satu dan dua. Seharusnya harus punya satu aja. Kan tidak boleh selingkuh. Himpunan A ini harus punya tepat satu pasang, ya. Nah, itu yang menyebabkan ini bukan sebuah fungsi. Nah, kemudian yang diagram pen yang terakhir, kenapa bukan fungsi? Karena ada yang tidak punya pasangan, yaitu yang B. Yang B ini kan tidak punya pasangan, alias jomblo. Jadi yang kalian ingat itu syarat suatu himpunan. Ini himpunan namanya himpunan A, himpunan B. Ini merupakan sebuah fungsi. Yang pertama syaratnya himpunan A ini harus punya pasangan dan himpunan A ini tidak boleh selingkuh. Maksudnya dia harus punya tepat satu pasang aja ya. Oke. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi suatu fungsi itu dapat dinyatakan dengan tiga cara. Yang pertama dengan diagram panas seperti yang awal tadi. Nah, kemudian bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan yang akan kita pelajari nanti setelah ini contoh soalnya ya. Nah, yang terakhir bisa dinyatakan dengan diagram kartesius atau grafik fungsi. Ini materi yang akan kita pelajari lebih dalam pada bab ini, yaitu nanti pertemuan berikutnya ya. Nah, istilah-istilah penting yang harus kalian ingat dalam materi fungsi ini jangan terlupakan, pokoknya harus kalian ingat ya, pokoknya harus di luar kepala. Yang pertama, fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, bisa F, bisa G, bisa H, dan sebagainya, bisa A, sesuai abjad ya. Terserah, pokoknya dengan huruf kecil. Kemudian ada yang namanya istilahnya domain. Domain nih, kalau kalian mendengar kata domain, berarti itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal tuh, kalau dari yang tadi berarti adalah himpunan yang A. Nah, atau input ya. Kemudian ada yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan itu berarti adalah himpunan yang B. Nah, yang keempat itu adalah rank. Rank ini adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah anggota B yang merupakan pasangan dari anggota A, yang pasangannya ya. Nah, ini kalau kalian menemukan notasi seperti ini, maka artinya fungsi F itu memetakan A, himpunan A, ke himpunan B ya. Nah, ini adalah bisa dibaca. Kalau notasinya seperti ini, maka fungsi F memetakan X ke Y atau memetakan X ke Fx. Nah, Y sama dengan Fx ini artinya Y adalah nilai fungsi dari X ya. Ini yang harus kalian ingat. Karena dalam bab ini istilah-istilah ini akan banyak keluar.
Oke, baik. Nah, kita ke contoh. Misalkan suatu fungsi dinyatakan dengan rumus fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 1. Nah, tentukan nilai fungsi untuk setiap nilai x. Berarti kita akan mencari nilai f(x) atau y ya. Kalau ada kata-kata nilai fungsi berarti f(x) yang dicari. Dengan daerah asal itu adalah berarti domain. DF ini simbol dari daerah asal, D itu adalah domain, singkatan dari domain. Domain itu kan adalah daerah asal. Domain dari karena fungsinya F, maka F fungsi. Kalau G, ya G ya, tergantung dari soal. Jadi, daerah asal dari F itu membacanya seperti ini, ada X, sedemikian hingga X itu daerah asalnya antara 0 sampai 2. Nah, di mana X ini adalah anggota dari bilangan bulat. Ini artinya membacanya adalah anggota ya. Jadi Ibu ulangi, membaca ini namanya penulisan himpunan. Ini sudah dipelajari pada SMP atau MTS. Jadi kalian buka-buka aja buku kalian kalau lupa. Jadi Ibu ulangi lagi cara membacanya. Ini domain F atau daerah asal dari fungsi F itu adalah X sedemikian hingga X-nya itu antara 0 sampai dengan 2, di mana X-nya adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini, ada tanda garis, berarti 0 dan 2-nya termasuk atau dimasukkan. Tapi kalau tidak ada, berarti 0 dan 2-nya tidak diikutkan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita selesaikan aja. Tadi rumus fungsinya f(x) sama dengan 3x tambah 1. Nah, yang ditanyakan kan nilai fungsi dari nilai x. Nilai fungsi itu adalah f(x) tadi, f(x). Jadi tinggal masukkan aja. Kan x-nya 0 sampai 2. Jadi masukkan x yang 0, masukkan ke rumusnya. X f0 sama dengan 3 kali 0 tambah 1. 3 kali 0, 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, masukkan lagi 1, ganti X-nya dengan 1, berarti 3 kali 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Ikuti rumus fungsi yang ini. Kemudian yang terakhir, X-nya sama dengan 2, F2, berarti 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Nah, kali dengan tambah berarti yang kita dahulukan adalah perkalian, karena lebih kuat. Nah, jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 0, 1, 1, 4, 2, dan 7. Nah, kalau pertanyaannya tentukan daerah asal, berarti daerah asalnya adalah 0, 1, dan 2. Karena ini kan sudah ada di soal. Kemudian, kalau pertanyaannya daerah hasil, berarti berapa? 1, 1, berapa lagi? 4, dan 7. Nah, itu adalah daerah hasil. Kalau daerah kawan berarti sama dengan daerah hasil 1, 4, dan 7 ya. Nah, itu dulu. Jadi materi hari ini merupakan materi prasyarat dari bab fungsi dan grafik fungsi. Nah, materi intinya akan kita pelajari minggu depan ya. Jadi kalian harus paham dulu materi prasyarat ini, harus memahami karena materi ini merupakan awal supaya kalian bisa memahami materi selanjutnya ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan, oke? Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.